Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sahabat guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya Hani Saadah, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Berikut adalah tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 bersama fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktik Mari Utami. Yuk kita belajar bersama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya kita akan belajar tentang modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada modul 2.1, kita telah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi setiap kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam perlakuannya tidak dapat disamaratakan. Dalam prosesnya, guru tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang pintar dan yang kurang pintar. Sedangkan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kita belajar tentang pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan cara tidak membeda-bedakan antara yang pintar dengan yang kurang bisa memahami materi tertentu. Sedangkan pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kedua modul tersebut sama pentingnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentu saja dalam prosesnya, guru akan menemui hambatan dan kesulitan yang nantinya dapat terselesaikan melalui modul 2.3 dengan proses coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemahaman modul 2.3. Sebelum mempelajari modul 2.3, terlebih dahulu kita akan mempelajari beberapa kosakata. Yang pertama yaitu coaching. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coach dan memberdayakan potensi coach. Selanjutnya adalah coach. Coach adalah pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching. Sedangkan coach adalah penerima kegiatan dan manfaat dari kegiatan coaching. Menurut Grant 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Sedangkan menurut Whitmore 2003, mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Menurut International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan potensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Menurut Sergio Vanni dalam Depdiknas 2007, menjelaskan bahwa yang pertama, pertumbuhan,
yaitu setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua, pengembangan, yakni supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Dan yang ketiga yaitu pengawasan, yakni sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, meliputi yang pertama kemitraan, yakni proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua konstruktif, yakni bertujuan mengembangkan kompetensi individu, dan yang ketiga terencana. Keempat reflektif, yang keempat objektif, yakni data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. 3 tahapan supervisi akademik. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah, observasi kelas atau supervisi klinis dan pelatihan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah, observasi kelas atau supervisi klinis dan pelatihan. Sedangkan yang ketiga yaitu tindak lanjut, yakni perencanaan pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan mempelajari siklus dalam supervisi klinis. Pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Praobservasi yaitu pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Sedangkan observasi yakni aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan pasca observasi yakni percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Berikut adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kompetensi inti coaching yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam percakapan coaching. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Kompetensi inti coaching yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan mengugah seorang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Di dalam prinsip coaching terdapat 3, yakni yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki. Di dalam proses percakapan coaching, kita menggunakan alur percakapan Tirta, yakni T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Ketika melaksanakan proses coaching, kita juga harus menggunakan atau mendengarkan dengan rasa. Di dalam rasa, kita berarti telah menerima atau mendengarkan informasi yang disampaikan coachee. Kemudian kita memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Selanjutnya, saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Selanjutnya,
Berikanlah pertanyaan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan dari LMS. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Sebelumnya saya tidak mengerti teknik coaching sehingga ketika menjadi seorang coach seringnya memberikan solusi kepada coachee. Padahal praktiknya seorang coach tidak boleh memberikan solusi kepada coachee. Coach hanya membantu coachee memunculkan potensi yang dimilikinya sehingga coachee dapat mencari solusi terhadap kasus atau masalah yang sedang dialaminya. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi setiap kebutuhan murid, dan pembelajaran sosial emosional. Kedua pembelajaran itu sangat membantu sekali bagi seorang coach dalam melaksanakan praktek coaching di sekolah dengan cara memberikan yang terbaik untuk coachee, selayaknya yang sudah dipelajari pada pembelajaran berdiferensiasi bahwa kita harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembelajaran sosial emosional membantu coach dalam memunculkan kesadaran diri dan manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching diperlukan seorang pemimpin pembelajaran guna mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam memberikan pelayanan dan pengembangan diri individu guna menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Berskill coaching sangat diperlukan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coachee. Coachee dalam hal ini bisa rekan sejawat atau peserta didik. Coaching dilakukan untuk mengembangkan diri, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh guru dan peserta didik. Demikian tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.